working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop. You never stop. You're
Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amin. Ya, biarlah hati kita dikuatkan. There is who you are. Ya, dia Allah, Allah yang apa adanya. Dia membuka jalan dalam kehidupan kita. Sebelum masuk ke firman Tuhan, ya kita mau katakan bukti kebesaran-Mu. Kita pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama nyanyikan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu, yang menyatakan tanda mujizatnya bagi setiap kita. Kita nikmati kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan angkat tanganmu sama-sama pagi hari ini. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bawa penyembahan kami, katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan, katakan hidupku, ini doa kami, murnikan. Nyanyikan sama-sama, hidupku menggenapi
biarlah kita terus mengalami bukti kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati buat aku, Desi, eh, Ezra, dan Mira di dalam nama Yesus. Bawalah untuk kami boleh menyatakan bahwa Engkaulah yang kami sembah. Kami belajar mengasihi Engkau ya Yesus. Terima kasih buat malam ini di dalam nama Yesus. Kami mau sama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya mau tanya dulu. Halo Ezra, Ya, kira-kira lagu yang lebih kamu suka yang mana nih di antara ketiga ini? tiga, Waymaker, yang mana? tiga, apa aja? Ketiga, yang ini. Lagu yang kamu suka yang mana? Bukti kebesaranmu, Waymaker, atau yang tadi itu El Shaddai, yang tadi Wah, kita dengar tadi. bukan tiga-tiganya, Ezra suka mana yang mana Ezra? bukan tiga-tiganya, Oh, nggak ada tiga-tiganya. nggak ada Oke, tiga-tiganya. ya. Apa yang ini yang kamu suka lagunya? Yang aku suka Sebut, iya, lagu gereja tuh, sebutin satu. lagu gereja sih, paling-paling ku puji kau dengan rock and roll aja. Oh, oke oke. Ya, thank you Ezra. Kita mau melanjutkan hari ini. Kemarin, ya, minggu lalu, bukan kemarin ya. Minggu lalu kita sudah membahas ya berdoa itu adalah komunikasi atau hak yang kita miliki sebagai orang percaya, gitu ya. Kita harus belajar untuk berdoa. Nah, di dalam berdoa kita harus yang namanya meminta, gitu ya. Kita harus meminta, kita harus ngomong, kita mau apa, kurang lebih ya. Nah, saya masih teringat bahwa Desi memerlukan pekerjaan, gitu ya. Nah, kita mau lanjutkan dulu dan supaya kita juga belajar nanti pada akhir itu kita belajar untuk mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan menggunakan hak yang kita miliki di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Kita adalah menjadi anak, namanya anak kita perlu meminta, begitu ya. Anak-anak kecil mah seringkali minta, kurang lebih begitu. Oke, mulai dari Ezra dulu. Ezra, lihatannya nih pergi. Mulai dari lanjut ke Desi dulu. Satu paragraf dulu, Des. Yang mana, Pak? Yang mulai jangan salah berdoa, habis itu lanjut kita harus berdoa. Jangan Nah, salah berdoa. iya, Kita harus berdoa atau meminta di hadapan Allah, tetapi harus sertai syarat kedua, yakini jangan salah berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di Yakub 4 ayat 3. Doa kita kepada Allah seharusnya hanya berkenan kita mempunyai keperluan yang sesungguhnya. Jangan berdoa sembarangan, yakini tanpa alasan atau luar batas keperluan. Janganlah menuruti hawa nafsu daging dan seenaknya meminta sesuatu di luar keperluan. Jika demikian, doa kita akan sia-sia belaka. Memang kadangkala Allah mau menaikkan sesuatu kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau dipikirkan. Di Efesus 3 ayat 20 ini adalah masalah lain. oke, Salah stop berdoa. sampai di sini dulu. Stop dulu sampai di situ dulu. Nah, kita jadi selain kita meminta, janganlah kita sampai salah berdoa. Nah, di sini dari bacaan ini apa ini maksud dengan salah berdoa? Nah, jadi kalau salah berdoa, ya doa kita sia-sia. Di sini dibilang begitu. Nah, kadangkala Tuhan tuh menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan, begitu ya. Tapi yang di sini adalah kita mau berdoa gitu, ya ini
eh, yaitu sesuai dengan keperluan kita, ya keperluan kita. Jadi apa keperluan kita? Ya, kita sendiri yang mengetahui dan kita minta, begitu ya. Nah, kita lanjut lagi, minta Mira untuk baca alinea paragraf berikutnya. Salah berdoa berarti Iya, benar yang itu. Mhm. Ya, salah berdoa berarti meminta sesuatu di luar kapasitas Anda, di luar kebutuhan Anda, atau di luar kekurangan Anda yang sesungguhnya. Jika ada keperluan, Anda boleh berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi kalau keperluan Anda hanya sebanyak itu, Anda harus meminta sebanyak itu pula. Bila Anda meminta lebih daripada yang Anda perlukan, itu berarti salah berdoa. Kalau Anda mempunyai Kebutuhan. kebutuhan yang besar, Anda patut meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tetapi jika keperluan Anda tidak begitu banyak, namun Anda meminta begitu banyak, itu pun salah berdoa. Anda harus patut berdoa menuntut kapasitas keperluan atau kekurangan Anda. Jika Anda seenaknya meminta ini dan itu, Anda tidak akan beroleh pengabulan Allah. Salah berdoa sama halnya dengan seorang anak umur 4 tahun berkata kepada ayahnya, "Ayah, berilah aku bulan yang di langit itu." Allah tidak senang mendengar permintaan atau doa yang salah. Setiap orang Kristen harus belajar berdoa dalam ruang lingkup yang wajar. Jangan membuka mulut dengan sia-sia, yaitu berdoa di luar kebutuhan yang sesungguhnya. Iya, amin. Thank you, Mir. Ini prinsip yang ya tidak meminta sesuai dengan apa di luar lah ya, di luar kapasitas apa yang kita butuhkan begitu. Ya, eh, contoh hari ini hmm, saya berdoa gitu ya saya berdoa dalam hati Tuhan, berikan guru yang cocok untuk eh, bisa mengajar murid. eh, Jadi murid yang belajar satu bidang yaitu eh, ini ya, eh, matematika apa IPA ya. Jadi tadi waktu katakan eh, ini ya waktu ingat ada bahwa belum ada guru yang cocok begitu. Jadi Tuhan minta untuk guru yang bisa mengajar murid di bimbel yang mau belajar IPA seperti itu. Nah, kalau saya nggak meminta dan saya mengusahakan secara sendiri, saya juga bingung dan saya stres sendiri, begitu ya. Jadi itu di luar kemampuan siapa yang bisa mengajar ya. Dan itu saya katakan di dalam hati dan saya meminta di dalam doa. Jadi kita berdoa sesuai dengan kapasitas kita, begitu ya. Dan apa yang kita perlukan, percayalah Tuhan akan mengabulkan. Dan maksud ini kita meminta itu sebagai seperti anak ya. Kalau dia perlu sesuatu, dia tinggal ngomong, kurang lebih begitu. Nah, biarlah kita merasakan bahwa Allah itu seperti itu, bahwa ada kita memerlukan sesuai dengan yang kita butuhkan, kita minta, gitu ya. Jadi jangan minta berlebihan, gitu ya. Nah, di sini contohnya ekstrim, minta bulan, gitu ya. Dan jangan sampai kita juga memintanya mah apa gitu ya, meminta pulau gitu ya, meminta planet gitu ya. Nah, itu udah mulai aneh-aneh. Oke, nah yang ketiga, minta Ezra baca satu paragraf Ezra. Oke, halo? Oke, saya baca dulu ya. Harus menanggulangi dosa. Ada kalanya walaupun ya, ada kalanya walaupun kita telah berdoa dan tidak salah berdoa, namun Allah tetap tidak mengabulkan doa kita. Apa sebabnya? Ini disebabkan ada suatu penghalang yang mendasar, yaitu ada dosa yang menyekat kita dengan Allah. Seandainya ada niat jahat dalam hati kita, dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Mazmur 66 ayat 18. Bila seseorang dalam hatinya, perhatikan istilah hati ini, memperhatikan, menyayangi, atau menyimpan dosa yang jelas dan yang disadarinya. Niscaya doanya mustahil Tuhan kabulkan. Dosa itulah rintangan besar yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doa kita. Amin. Ya, jadi yang menjadi prinsip berikutnya, ketika kita sudah berdoa, kemudian tidak salah berdoa, dan sampai masih belum dikabulkan, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan koreksi di dalam kehidupan kita. Ya, Ezra, minta baca ini, Ezra. Bentar. Kurang besar enggak? Ada noise gini gak apa-apa? Apa artinya? Bentar. Udah. Gak bisa digedein ya. Nah, gedein lumayan. Nah, ini dia. Apa artinya ada niat jahat dalam hatiku ini ya? Ya, lanjut. Ini berarti ada suatu dosa yang oleh hati kita tak rela Anda tinggalkan. Anda tahu Anda memiliki dosa itu, tetapi hati Anda tetap ingin menyimpannya. Jadi tidak saja Anda mempunyai kelemahan itu dalam kelakuan lahiriah Anda, bahkan Memperhatikannya. memperhatikannya dalam niat hati. Ini berbeda dengan orang dalam Roma 7, walaupun ia mempunyai banyak kegagalan, tetapi hatinya membenci perbuatan-perbuatan itu. Namun orang dalam ayat ini dalam hatinya justru memperhatikan dosa, enggan meninggalkan dosa, jadi tidak saja ia membuang dosa itu dari tingkah lakunya, hatinya pun enggan membuangnya. Akibatnya doa-doa orang sedemikian tidak mungkin Tuhan kabulkan. Satu dosa saja cukup menghalangi pengabulan doa. Maka janganlah kita menyimpan suatu dosa di dalam hati. Semua dosa harus kita akui sebagai dosa dan harus kita letakkan di bawah darah Tuhan. Tuhan mau membelas kasihani kelemahan kita, namun ia tidak dapat membiarkan hati kita mementingkan dosa, sekalipun pada Lanjut. Ya ini. Pada lahirnya Anda telah meninggalkan semua dosa. Kalau hati Anda mementingkan dosa, enggan menanggalkan dosa, maka doa Anda tetap akan sia-sia. Maka sejak awal menjadi orang Kristen, Anda harus mohon rahmat Allah melindungi Anda agar Anda senantiasa suci dalam tingkah laku, tidak sampai terjerumus ke dalam dosa, dan agar hati Anda mutlak membenci segala dosa,
sehingga tidak ada satu dosa pun yang tersimpan dalam hati Anda. Seandainya ada dosa dalam hati Anda, doa Anda akan sia-sia belaka, sebab Tuhan pasti tidak akan mendengarkan doa Anda. Iya, thank you. Nah, ini jadi dosa itu menghalangi lah ya, menghalangi untuk Allah itu mengabulkan apa yang kita minta, seperti itu. Mungkin kita udah pernah mendengar kalau kita berdoa, ya jawabannya iya, tunggu atau tidak, begitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan tidak terkabulnya. Jadi ada satu yang di dalam hati itu mengganjal gitu ya. Gambarannya ya seperti ada anak kecil, kalau dia misalkan mau minta makan gitu ya, minta makan, ini mah ekstrim banget, tapi dia itu habis main lumpur begitu ya. Nah, habis main lumpur, Pak, minta makan gitu ya. Tapi dia masih tangannya ada kotor, masih lumpur. Nah, ini gambaran yang ekstrim. Jadi nggak akan dikasih makanannya ya, karena kalau dikasih justru makanannya itu akan dia pegang dengan tangan kotor, kemudian dia akan makan, jadi kotoran juga masuk ke mulut dan sebagainya, akhirnya dia malah sakit begitu ya. Nah, inilah gambaran yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tuhan tuh sangat mengasihi kita lah, walaupun kita memiliki eh, kelemahan-kelemahan Pak, yang ada pada kita. Namun ia tidak ingin juga, tidak dapat membiarkan kita mementingkan dosa gitu ya. Jadi nggak mau yang lepas dari, katakan, dari lumpurnya itu, nggak mau mandi dulu dan sebagainya. Jadi ini penting. Jadi eh, ini yang menghalangi kita untuk doa itu dikabulkan. Dan Tuhan akan berbicara dalam hati kita semua untuk menuntun begitu ya, untuk menuntun jika ada yang perlu dibereskan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada anak kecil belum mandi lumpur, yuk kamu mandi dulu gitu ya. Nah, itu kan satu uh, dorongan untuk, ya, untuk ngerjain dulu, untuk membersihkan diri dulu, seperti itu. Lanjut ke Desi untuk baca Des. Mulai dari sini, silakan. 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Setiap dosa harus diakui. Anda wajib berkata kepada Tuhan, Tuhan, dalam hatiku ada satu dosa yang tetap kuperhatikan tak berdaya, kutanggalkan sekarang. Aku memohon Engkau mengampuni aku mau meninggalkannya, mohon Engkau menolong aku untuk meninggalkan dosa itu. Jangan biarkan dosa melekat pada diriku. Aku tidak menyukai dan aku menolaknya. Bila Anda mengaku dosa di hadapan Allah, niscaya Anda beroleh pengampunan dan Tuhan akan melepaskan Anda. Dengan demikian, barulah doa Anda Allah dikabulkan. Jangan sekali kita mengabaikan masalah ini. Tanpa berdoa, tidak mungkin kita mendapatkan salah berdoa. Kita pun tidak akan mendapatkan sekalipun telah berdoa dan salah berdoa. Bila hati kita masih menyenangi suatu dosa atau memperhatikan dosa, dosa kita tetap didapat Allah kabulkan. Iya, sampai di sini dulu. Nah, ini kalau tidak dibereskan gitu ya. Jadi apapun, kalau Tuhan taruh di dalam hati, oh ya, eh, harus minta ampun gitu kepada Tuhan, kita lakukan yuk dengan segera gitu ya. Ampuni aku gitu ya. Dan percayalah, dengan darah Tuhan kita, ketika kita mengaku, kita sudah diampuni begitu. Jadi jangan biarkan hati kita apa ya, tertuduh terus. Apa misalkan kamu masih bersalah, ya kita minta ampun, dan kita boleh katakan, dengan darah Yesus aku sudah diampuni begitu. Ya, kita membereskan sedikit demi sedikit ya. Jadi biarlah dari hari ke hari kita boleh memperoleh pengabulan doa-doa di dalam kehidupan kita. Hari ini eh,
ada murid begitu ya yang jam 5 itu jadi jadwal lesnya itu dibatalkan oleh satu orang murid. Nah, kemudian langsung saya mengontak murid lain apakah dia bisa untuk mengisi jam 5. Jadi dalam hati kecil, aduh semoga bisa ya untuk mengisi jadwalnya. Dan bersyukurnya dia bisa. Jadi eh, ya mau nggak mau, kadang kita perlu mengakui hal-hal kecil seperti itu Tuhan aturkan sedemikian rupa ya supaya apa yang kita minta itu ya dikabulkan seperti itu. Karena ketika doa itu dikabulkan, sukacita kita itu menjadi penuh begitu ya. Oke, satu lagi eh, bagian yaitu harus percaya gitu ya, harus percaya. Minta Mira untuk baca mulai dari kata masih ada satu syarat lagi. Oke, yang 4 ya. Harus percaya. Masih ada satu syarat lagi, yaitu harus Halo, suaranya hilang. dalam menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Ketika Anda berdoa, Anda harus percaya. Bila Anda percaya bahwa apa yang Anda doakan itu telah Anda terima, maka Anda akan memperolehnya. Semoga setiap orang setelah percaya Tuhan 1 minggu saja sudah memahami makna kata percaya. Firman Tuhan di sini mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan percayalah bahwa kamu pasti akan menerima, tapi percayalah bahwa Kamu telah kamu menerima. Oke, kamu telah menerima. Di sini Tuhan mengatakan 2 kali menerima. Yang pertama telah menerima, yang kedua akan menerima. Jadi kata percaya yang diucapkan oleh Tuhan terkait pada kata telah menerima. Apakah percaya itu? Yaitu percaya bahwa kamu telah menerima. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you, Mel. Di sini lagi social jam 9. Nah, kita di sini melihat begitu ya. Jadi kita marilah belajar ketika kita berdoa. Jadi kayak semacam kayak pesan ya. Jadi kita pesan Shopee gitu ya, pesan Shopee dan apa kita bayar kan. Ketika kita sudah bayar, kita telah menerima. Jadi eh, masih di dalam proses. Jadi memang kita akan menerima barangnya, tetapi kita mengimani bahwa saya telah menerima, kurang lebih begitu. Telah menerima, ya itu masih dikerjakan. Jadi ada satu hal akan menerima dan telah menerima. Ya, kita belajar seolah-olah kita telah menerima. Ya, karena memang Allah yang sudah menjanjikan dan Allah yang memberikan, begitu ya. Jadi kayak kita pesan barang, klik, jual, Shopee. Nah, kemudian eh, akhirnya udah dibayar ya. Tetapi yang ketika kita meminta, semua permintaan itu sudah dibayar, yaitu dibayar oleh darah Yesus. Jadi kalau di Shopee kita bayar dengan uang, tetapi ketika kehidupan kita sudah dibayar dan kita menerima segala sesuatu oleh karena nama Yesus. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus, kayak gitu. Nah, ini hal yang indah begitu ya. Oke, minta Ezra baca. Ezra, baca yang ini yang ada satu kesalahan. Ezra, Ezra, hello, Ya, baca yang baca yang ini satu paragraf. ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang Kristen, yaitu memindahkan kata percaya dari telah menerima ke akan menerima. Ketika berdoa kepada
Tuhan, mereka mengira kalau percaya pasti akan menerima, itulah iman yang sangat besar. Mereka mengira iman yang luar biasa besarnya ialah bila mereka berdoa kepada Tuhan agar gunung ini dipindahkan ke laut dan percaya bahwa hal itu pasti akan terjadi. Akan tetapi justru ini berarti memindahkan percaya dari telah menerima kepada akan menerima. Di sini Alkitab menerangkan menerangkan bahwa iman kita ialah percaya telah menerima, bukan percaya akan menerima. Kedua hal tersebut mutlak berlainan. Pelajaran ini tidak saja perlu dipelajari oleh orang yang baru percaya, bahkan oleh orang yang sudah lama percaya. ya, thank you. Eh, nah, kita lanjut satu paragraf lagi. Nah, sepertinya ini oke. Ah, berarti cukup sampai yang tadi. Minta Desi baca satu paragraf lagi. Jadi, Jadi ikuti tanda ada. bacanya ya. Jadi percaya berarti Anda mempunyai suatu perasaan yang merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa Anda, bukan Allah yang akan mengabulkan doa Anda. Ketika Anda berlutut sambil berdoa, saat itulah Anda berkata, "Terima kasih Allah, Engkau telah mengabulkan doaku." Syukur kepada Allah. Masalah ini telah beres. Itu yang dimaksud percaya telah menerima. Dan itulah arti percaya. Tetapi kalau setelah berdoa Anda berkata, "Aku percaya bahwa Allah pasti akan mengabulkan doaku," itu tidak berarti percaya. Percaya yang demikian, sekalipun Anda ulangi beberapa kali, tetap tak berhasiat. Misalkan Anda mendoakan orang sedang menderita sakit, yang berkata puji syukur kepada Allah, "Aku telah disembuhkan." Boleh jadi suhu badan tetap tinggi, belum ada perubahan sedikit pun, tetapi karena batinnya telah jelas, tentu tidak ada persoalan lagi. Namun bila ia berkata, "Aku percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan sakitku." Sakitku. Jika demikian, Jika demikian, ia kemudian tetap harus memiliki banyak percaya lagi. Firman Tuhan tegas, yaitu percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan percayalah bahwa kamu pasti akan menerima, maka hal itu telah diberikan kepadamu. Perkataan ini jangan kita putar balikan. Saudara-saudari, sudahkah Anda memahami kunci percaya yang sejati selalu sudah genap dan selalu bersyukur kepada Allah karena doa Anda telah dikabulkan? ya, thank you. Nah, di sini memang satu hal yang berbeda ya, akan menerima dan telah menerima. Kita belajar mulai dari sekarang, ketika kita berdoa, eh, Tuhan, aku jadi eh, saya masih meminta Tuhan, Engkau akan menyediakan. Aku meminta ada seorang guru yang bisa mengajar murid yang akan mau belajar IPA, dan aku telah aku percaya Tuhan telah aku telah menerima ada guru yang mengajar IPA untuk anak murid les kayak gitu ya. Jadi itu adalah kita belajar. Eh, ya tetap eh, kita boleh lihat dan Tuhan bawa kalau ada sesuatu hal yang menghalangi atau sesuatu hal yang katakan misalkan ada sesuatu hal yang mengganjal ya, menjanggal atau mengganjal di dalam hati. Nah, Tuhan akan tuntun. Ya, mari kita ikuti itu. Dan di sini ya salah satu yang boleh kita praktekkan ya terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yesus, Engkau telah mengabulkan doaku.
syukur kepada Allah, tapi ini setelah meminta, maksudnya setelah meminta. Jadi setelah minta, kemudian bila kita ucapkan syukur, aku telah menerima apa yang aku minta di dalam nama Yesus, begitu ya. Jadi ucapkanlah permintaan kita kepada Allah, gitu ya. Kita perlu meminta. Ya, di sini hal yang indah, saya sendiri juga diingatkan, eh, perlu yang pertama adalah meminta, kedua jangan salah berdoa, gitu ya. Jangan berdoa di luar apa yang kita perlukan. Jadi apa yang kita perlukan itu tujuannya lebih gitu ya. Jadi kita perlu berapa? Misalkan kalau dari segi uang ya, aduh aku butuh 500.000 begitu ya. Nah, aduh aku minta 500 juta gitu ya. Jadi eh, itu apa yang kita perlukan begitu ya. Jadi apa yang kita perlukan sedikit demi sedikit kita minta kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau belum ada pengabulan doa, ketika kita merasa, oh Tuhan menuntun aku untuk meminta maaf karena aku egois misalkan. Semuanya itu aku inginkan untuk supaya aku eh, tidak apa maksud supaya aku ya ini ya untuk keegoanku supaya aku dipandang orang misalkan. Dan itu Tuhan tuntun. Dan kalau kita sudah mengaku dosa, percayalah kita sudah diampuni, begitu ya. Dan kita terus belajar yang namanya percaya, percaya, percaya buat setiap firman Tuhan yang kita baca. Nah, ini empat harus percaya. Jadi inilah prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa, begitu ya. Nah, boleh. Nah, sekarang kita saya minta kira-kira Mira mau minta apa nih di dalam yang ulang tahun yang kesekian. Happy birthday buat Mira. Kira-kira Mira minta apa nih di dalam hari yang spesial ini? Ah, apa ya? Saya sih nggak sangka sih sebetulnya. Karena eh, Ya, kan kemarin sempet ya banyak kejadian lah gitu. Ya mm, cuma berharap gitu kayak semoga semoga bisa eh, apa ya? Ya jalan jalan terus lah gitu. Kok di ya, eh di dalam Kristus ya, di dalam Yesus gitu. Jadi semoga bisa ya, ya teruslah melayani gitu dan ya, berharaplah ke depan semoga ya diberi inilah gitu ya apa ya ya insight lah gitu banyak gitu bisa bisa banyak eh, eh, berguna lah gitu. Saya selama ini ya, kayak ngerasa banyak banget udah sia-siain gitu apa yang ada gitu. Banyak banget udah bikin orang tua saya sedih gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Ya aku berharap gitu moga-moga ke depan bisa lebih eh, baik lagi lah jadi manusia yang lebih baik lagi gitu lah gitu. Itu aja sih kok nggak mau terlalu gimana lah gitu. Ya, kasih. ya, oke. Eh, ya di hari yang spesial, nah biarlah ya, eh, ya percayalah Tuhan mendengar dan kemudian percayalah ya bersyukurlah ya nanti Mira bisa ketika di waktu pribadi bisa mengutarakan secara langsung gitu ya lewat doa dan setelah mengutarakan dan meminta percayalah bersyukurlah Allah sudah mengabulkan doa Mira seperti itu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, buat eh, Desi, silakan. Kira-kira buat hari ini Ya, Pak. terpikir mau minta apa kepada Tuhan? Minta jodoh kali, Pak. Minta jodoh. Oke.
aja sih, Oke. Pak. Masa Ya, depan gitu. masa depan. Ya, thank you, Des. Nah, hmm, yang minggu lalu Desi menginginkan ada pekerjaan dan kemudian minta jodoh begitu ya. Nah, hmm, biarlah ada percayalah Tuhan akan menuntun begitu ya. Dan hal-hal yang perlu dibereskan juga perlu Desi bereskan gitu ya. Terus belajar untuk menjadi rajin, mengerjakan pekerjaan yang di rumah, bantu buat orang-orang yang di rumah begitu ya, supaya kita juga melakukannya juga mau ketika membereskan segala sesuatu di rumah bisa dengan ucapan syukur gitu ya. Maksudnya aku mau melayani buat Tuhan begitu. Beres-beresin di rumah ya tujuannya untuk melayani Tuhan. Pemikiran kita gitu ya, pikiran kita. Oke, kepada Ezra. Ezra, Hmm, ya, oke. Kamu mau minta apa, Ezra? aku jodoh, Minta jodoh. jodoh Oke. yang pertama. Yang kedua, itu pengen itu eh, kanvas kata 26 ramai pengunjung, Apa itu? blogger, blogger buatanku, Blogger. blogger. Oke, oke. Alamatnya nanti tolong ketik ya, alamat blogernya. Oke, nanti aku kirim salah satu filenya deh. Tapi jangan filenya, blogernya aja langsung. Kirim blogernya, alamat blogernya ya. Oh, oh. Ya, oke. Thank you, Ezra. Ya, biarlah kita ini berdoa ini adalah hal yang spesial, begitu ya. Ya, kita bisa utarakan langsung dan kita terus perlu bertumbuh kepada Yesus dan biarlah ketika kita melakukan permintaan doa dan ketika doa itu dikabulkan, hati kita bersuka cita begitu. Mari kita terus berharap dan kita terus percaya eh, Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengabulkan doa saya. Seperti itu ya, seperti suatu barang yang katakan yang sedang akan dikirim begitu. Ya, kita punya Allah yang besar dan hmm, biarlah di dalam kehidupan terus mendatang gitu ya, kita terus merasakan kasih Tuhan yang menemani kita semua. Oke, paling cukup sampai di sini dulu. Nah, kita mau nutup di dalam doa. Ya, kita mendoakan Mira yang berulang tahun dan kemudian untuk Desi ada pekerjaan, ada jodoh yang diminta, kemudian Ezra minta jodoh sama banyak yang mengunjungi blogger gitu ya. Dan kalau Tuhan menuntun gitu ya, membereskan apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan Mira, kehidupan Desi, kehidupan Esra, kehidupan saya, itu kita perlu rela untuk membereskannya dulu di hadapan Tuhan, gitu ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini bahwa kami diingatkan untuk berdoa itu hal yang sederhana, tapi kadang untuk sulit untuk dilakukan saat kami sebagai orang percaya. Kami hanya perlu meminta dan permintaan kami bukanlah permintaan yang di luar kebutuhan kami, tapi di dalam batas kebutuhan kami. Dan biarlah kami tidak salah berdoa dan kami juga harus percaya bahwa Engkau sudah mengabulkan permintaan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau runtuhkan setiap benteng pemikiran di dalam kami yang katakan Allah akan memenuhi. Tetapi ketika meminta, Allah sudah merencanakan bahwa itu telah dikabulkan.
Kami berdoa buat Mira yang di hari bertambah usia, di dalam nama Yesus kami memberkati kehidupan Mira. Mira merindukan bahwa orang tuanya bisa disenangkan dengan progres yang ada. Kami berdoa biarlah Mira juga makin berjalan di dalam Engkau, dan saat ini bahwa pertumbuhan itu ada pertumbuhan yang jelas, ada pertumbuhan yang eh, berprogres di dalam kehidupan Mira yang sudah Mira rasakan di dalam Yesus. Dan biarlah rohmu yang mendorong, rohmu yang menjadi kekuatan untuk Mira terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Desi. Kami berdoa, saudari kami meminta pekerjaan, meminta jodoh. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur Allah sudah menempatkan dan memenuhi permintaan Desi. Kami berdoa buat Ezra, meminta untuk jodoh dan juga meminta untuk semakin banyak yang mengunjungi brokernya. Dan saat ini kami bersyukur Allah sudah memenuhi kebutuhan itu, sudah menjawab. Dan berilah kerelaan pada setiap kami, buat Mira, buat Desi, buat Ezra, untuk mendengar, untuk semakin peka, semakin merasakan damai sejahtera yang Tuhan taruh, dan untuk boleh membereskan setiap yang Allah kerjakan di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Biarlah sukacita dari Allah menguasai kami semua, menguasai Mira dan juga sekeluarga, menguasai Desi beserta di keluarga, dan juga untuk Ezra beserta papa mamanya dan pihak keluarga yang ada di rumah. Terima kasih dan juga memenuhi aku dan juga seisi keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menuntun setiap kami, Engkau memberkati kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, selamat malam. Sampai ketemu di minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya.